Halo, selamat siang Pak Herman. Ya, Pak Herman, pertanyaan saya simpel Pak. Dan dari setiap video yang saya dengarkan itu ya Pak, itu saya bertanya-tanya hal itu gitu. Dan saya udah dengar video mungkin sudah sampai 30-an ya Pak. Dari awal ya, dari nomor 0 itu yang warnanya biru itu. Nah, terus bahkan di luar itu juga saya ada dengar juga gitu ya, yang potongan-potongan. Semuanya itu bermanfaat sekali. Nah, waktu saya dengar itu kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab gitu. Karena maksud saya kan saya dengar yang banyak supaya eee, kalau ada pertanyaan tuh otomatis sudah ada jawabannya gitu, jadi nggak harus ditanyakan. Ternyata nggak ada ya, jawabannya. Nah, pertanyaan saya simpel, Pak, gini, kan orang melankolis itu kan ada banyak ya, Pak, di dunia ini. Oh, ini melankolis gitu kan. Terus orang sanguin juga, oh ini sanguin gitu kan. Belum lagi perpaduannya gitu kan. Ada koleris melankolis gitu kan, ada kayak saya misalnya ya Bapak pasti udah tahu ya, melankolis sanguin gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang-orang ini gitu ya, padahal kan semuanya itu ada kelebihan kekuatannya ya, kelemahan kekurangannya kan juga ada. Nah, pragmatis sama-sama pragmatis. Tapi kenapa ada yang sukses luar biasa gitu ya, tapi ada yang ekstrim gitu loh Pak. Jadi pragmatisnya itu, waduh orangnya, ini nggak sebut nama ya, jadi orangnya males-malesan, terus waduh setiap hari main game gitu, nggak pernah olahraga gitu kan, rambutnya sampai gondrong sekali, terus apalagi ya, waduh bahkan ada yang bilang sampai nggak mandi gitu kan. Nah, kenapa ada orang yang seperti itu gitu. Nah, tapi sebaliknya pragmatis juga ada kayak Mas Didit gitu kan, yang Pak Hermansyah bilang itu, yang jadi pelawaknya di OVJ itu ya, sukses juga gitu. Jadi berarti kan sukses itu kan nggak hanya terkait dari kepribadiannya gitu kan, masih ada faktor-faktor yang lain kan. Nah, kalau menurut Mas Herman, apa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan orang? Karena menurut saya mengetahui kepribadian ini kan seperti kayak holy grail ya. Kalau di forex itu kan kayak waduh sesuatu yang dicari-cari orang gitu, kayak tongkat wasiat gitu. Nah, menurut saya ini juga luar biasa ini, gitu ya. Empat kepribadian ini luar biasa. Di MW buku itu disarankan, bahkan mereka sangat piawai begitu ya untuk mengerti karakter manusia, people skill, tapi sama Pak Herman kan digali lebih detail lagi dan bahkan diajarkan gitu ya, dibuka untuk umum gitu. Nah, menurut saya luar biasa banget gitu. Nah, tapi ya itu gitu. Apa kemudian yang membedakan antara satu melankolis yang satu dibandingkan dengan melankolis yang lain, atau mungkin sama-sama. Artinya dia melankolis sanguin. Nah, tapi hidupnya nggak terlalu luar biasa begitu ya. Tapi juga ada yang melankolis sanguin, tapi hebat sekali gitu loh. Nah, itu apa, Pak? Nah, contoh misalnya kayak Pak Hermansyah kan, apa ya misalnya, sanguin melankolis ya misalnya. Nah, tapi ada juga sanguin melankolis yang mungkin eh, nggak jadi diamond gitu. Nah, padahal sama-sama sanguin melankolis ya gitu. Nah, itu masih masih ada penentu-penentu yang lain kan, Pak. Nah, kemudian satu lagi, sedikit lagi ya, Pak. Itu kan eh, orang itu nggak tahu ya pengaruh mungkin didikan dari kecil gitu ya, atau 7 tahun pertamanya gitu kan, didikan orang tua, mungkin orang-orang sekitar gitu ya, pergaulan dan seterusnya. Jadi menyebabkan orang itu ada yang eh, secara karakter tuh memang ada yang nggak baik gitu Pak, menurut saya ya. Jadi ada yang baik, ada yang nggak baik gitu, ada yang tulus, ada yang nggak tulus gitu. Padahal kalau kita lihat kan koleris itu katanya itu ada teganya kan. Nah, tega ini kan seperti seakan kan nggak baik kan, Pak. Lah bagaimana kalau kemudian orang koleris, tapi kemudian pergaulannya juga nggak baik gitu. Terus pengajarannya dari orang tua juga sembarangan gitu misalnya ya. Mungkin di label apa segala macam ya. Pokoknya terus eh, apa? Jadinya tuh malah sudah koleris gitu kan misalnya, atau ya melankolis lah misalnya. Sudah melo ternyata eh, apa gitu. Artinya gini, apakah kepribadian ini bisa bisa menggambarkan bahwa orang itu sebenarnya eh, baik nggak baik gitu ya, tulus nggak tulus, kemudian jujur nggak jujur gitu. Itu apakah apakah bisa menggambarkan oh sanguin tapi sanguin ini cenderung nggak jujur ini, atau lompat-lompat gitu kan misalnya, atau apa, atau memang karakter itu beda lagi gitu. Jadi kayak kebaikan ya, kemudian ya karakter-karakter etika moral lah gitu. Itu nggak masuk di kepribadian plus gitu. Itu lain lagi, itu harus dipelajari lagi gitu.
Sama kayak misalnya di buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain kan, lain lagi gitu kan, kayak, misalnya walaupun ada kemiripan-kemiripan ya, tapi kan di sana juga ada kayak misalnya, apa ya, mandang mata orang gitu kan, terus, apa ya, ngomong tentang orang itu lebih banyak daripada tentang diri kita sendiri, karena nama yang paling indah itu kan namanya, misalnya gitu kan. Nah, walaupun di Kepribadian Plus juga ada ya, disinggung tentang itu, saya lihat di beberapa videonya Mas Herman. Tapi, apakah itu sebenarnya memang, Kepribadian Plus ini memang tidak juga mencakup semuanya begitu ya. Jadi masalah moral, masalah etika, masalah, apa, didikan gitu ya dan lain-lain itu ya tergantung masing-masing kembali ke orang tuanya lagi. Artinya Kepribadian Plus ini juga, bukan holy grail gitu, yang ketika orang belajar Kepribadian Plus, maka dia sudah bisa menyelesaikan segalanya dan kemudian dia bisa menjadi, karismatik, menjadi orang yang sangat bagus dan seterusnya. Kan, eee, tentu tidak langsung begitu juga kali ya, Pak, ya. Jadi artinya orang itu mungkin ya, kalau di MBA kan ditempa gitu kan, menghadapi penolakan di lapangan gitu kan, harus, sering ke mana-mana gitu kan, artinya, kerja keras gitu loh, benar-benar mengerjakan. Nah, itu kemudian yang menempa lagi gitu, sehingga orang yang belajar Kepribadian Plus saja, ikut workshop saja, baca bukunya saja, dibandingkan, orang yang benar-benar melakukan di lapangan gitu ya, mungkin marketing atau sales gitu, ya mereka akan lebih baik lagi gitu. Nah, gimana menurut Pak Herman? Terima kasih, Pak. Yes, Pak Kusuma, thank you sudah berkenan mendengarkan channel YouTube Mentor Kepribadian. Senang sekali mendengar Pak Kusuma udah sampai 30 judul ya atau episode lebih mendengarkannya. Memang benar personality plus itu bukan faktor penentu untuk ini seseorang mencapai kesuksesannya. Jadi personality plus itu dia faktor pelengkap gitu Pak, faktor pelengkap. Nah, dari beberapa experience yang kami alami dan beberapa teman-teman yang mempraktekkan juga, untuk seseorang sukses dalam karirnya, mungkin dalam kehidupannya, itu ada beberapa faktor. Jadi yang pertama itu spiritualnya. Jadi apakah dia dalam setiap langkah itu betul-betul berdoa, memohon kepada Tuhan atas usaha yang dia lakukan itu, ya. Nah, hubungannya apa dengan personality plus? Setiap personality cara berdoanya beda-beda. Tapi kalau dia paham personality-nya apa, dia bisa berdoa dengan cara yang benar. Ya, berdoa tidak sama dengan mengeluh ya atau curhat gitu kan. Jadi betul-betul berdoa, memohon ya, seperti itu. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga. Jadi kalau suami itu biasanya faktor dari istrinya. Apakah istrinya memahami personality suaminya ataukah suaminya memahami personality istrinya. Jadi faktor kedua itu adalah dari keluarga. Kalau dia anak itu apakah orang tuanya memahami personality anaknya. Jadi personality plus itu faktor pelengkap. Tapi untuk dia sukses, yang kedua tadi adalah yang menentukan keluarga atau pendampingnya siapa. Nah, yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan. Dia berada di lingkungan di mana, ya. Dianya bagus, tapi kalau lingkungannya tidak bagus, maka dia tidak akan maksimal mencapai kesuksesannya. Ya, yang faktor berikutnya adalah yang menentukan seseorang itu sukses atau tidaknya adalah faktor kesehatan. Ya, mensana en compresano kalau nggak salah ya, itu ya. Nah, jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, orang-orang yang sukses adalah kalau kita lihat mereka yang jiwanya kuat gitu loh, tidak mental tempe, ya. Mereka punya nyali. Nah, gimana jiwanya mau kuat kalau dia tidak menjaga kesehatannya? Itu faktor penentu juga, ya. Ya jarang sih saya ketemu orang yang sakit-sakitan terus dia ini suksesnya maksimal. Sukses tapi mungkin kadang-kadang tidak seimbang gitu loh, hanya sukses uang saja.
hanya kaya, kaya raya saja. Beda ya, orang orang tidak sehat dengan orang cacat itu berbeda. Nah, yang jarang saya ketemu adalah yang orang sakit-sakitan itu susah untuk sampai maksimal. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah smart finansial. Nah, sikap dia terhadap uang. Nah, setiap personality itu punya cara yang berbeda-beda untuk bersikap terhadap finansial keuangan. Nah, tapi poinnya adalah kalau dia smart finansial, dia sesuaikan dengan personalitinya, insya Allah faktor-faktor tadi yang mendukung dia sukses. Thank you. Halo Pak Herman, terima kasih Pak balasannya ya. Oke. Ya, jadi berarti personality plus itu pelengkap ya tadi ya, yang saya tangkap pelengkap. Em, yang masih diperlukan artinya faktor sukses yang utama gitu ya, seperti kayak misalnya tadi spiritual, kemudian keluarga, kemudian bagaimana hubungan kita dengan anak gitu kan, kemudian juga lingkungan, terus kesehatan, terus ya satu lagi mungkin tadi sosial kali ya. Komunitas apa, lingkungan itu kan termasuk sosial ya. Terus yang terakhir apa ya tadi ya. Ya, saya udah ulang 2 kali. Nanti saya ulang lagi ya, saya perhatikan. Nah, terus ini yang saya perhatikan ya Pak Hermansyah. Itu saya kan lihat bukan hanya Pak Hermansyah ya yang ngisi ya. Kemudian juga ada Bu Dwi ya. Salam buat Bu Dwi, waktu ke Jakarta ketemu juga kan. Nah, itu luar biasa ya, sampai dibilang apa, duo maut gitu ya. Kapal maut gitu di bidang kepribadian itu. Terus dari cerita-ceritanya Bu Dwi juga saya baru tahu ternyata dulu uh, sejarahnya itu ya, artinya sebelum mengenal tentang personality plus gitu kan, ternyata Pak Herman sama Bu Dwi ini dulu kayak Barata Yuda katanya gitu ya. Luar biasa ya kalau menurut saya. Itu kalau nggak salah videonya judulnya eh, mencegah KDRT gitu ya, mencegah KDRT dengan 5 bahasa kasih kalau nggak salah gitu ya. Di situ Bu Dwi ada mengakui gitu ya, buat saya keren gitu, karena kalau orang lihat kan sekarang ini kan sudah bagus ya, sudah sangat harmonis, sudah enak gitu istilahnya, tapi ternyata dulu sampai kayak gitu gitu. Nah, ini relate banget gitu. Orang lain pasti bisa connect gitu, karena di luar sana kan kalau kita lihat tingkat perceraian itu tambah tambah tinggi. Kemudian keluarga-keluarga yang dibesarkan, anak-anak yang dibesarkan dengan single father atau single mother itu meningkat tajam, Pak. Saya lihat. Uh, ya, karena kan saya ada juga di dalam beberapa kayak grup-grup gitu ya, grup-grup jodoh gitu. Apa, kayak di online itu kan ada biro jodoh, dating site yang gitu-gitu tuh, waduh banyak sekali gitu ya, banyak sekali, dan mungkin tiap tahun itu bisa meningkat. Dan ini miris ya sebenarnya kan, karena di satu sisi ada orang-orang seperti Pak Herman dan Ibu Dwi dan teman-teman begitu ya, dan diamond-diamond yang lain kan juga, mereka juga berusaha mengajarkan hal-hal kebaikan gitu ya, sikap gitu, kepribadian, kemudian pentingnya belajar ya, luar biasa gitu loh. Berbuat kebaikan satu demi satu gitu. Tapi di satu sisi jumlah perceraian di Indonesia, jumlah orang-orang yang akhirnya mencari pasangan lagi lewat apapun ya, lewat dating site dan lain-lain itu meningkat gitu. Jadi artinya jumlah anak-anak yang di Indonesia yang mengalami rasanya kehilangan atau terpisah dari salah satu atau dua orang tuanya itu cukup banyak gitu. Karena kan satu pasangan tuh bisa punya 3, bisa punya 4 anak gitu ya. Dan ini memprihatinkan kan sebenarnya. Nah, saya lihat lewat konten-konten dari mentor kepribadian ya di channel itu, terus lewat tentu saja Pak Herman dan Ibu Dwi saya lihat juga nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Akhirnya ada Wendy misalnya ya, ada Salma gitu ya, ada Pipit, mungkin Ayu Ang gitu kan. Yang saya lihat mereka juga keluar dengan kepribadiannya sendiri-sendiri gitu. Ya, saya cukup salut gitu ya, seperti Wendy itu kan pernah diwawancara sama Pak Hermansyah di Super Date ya kalau nggak salah ya judulnya. Itu saya lihat ya, gimana ya, maksud saya gini loh.
Orangnya sih dibilang artis banget gitu ya, ya, ya mungkin iya gitu ya. Tapi kalau dia ngomong gitu kan sebagai MC, wah itu bagus sekali ya. Terus karena dia menemukan kelebihan dirinya kan, uh, walaupun saya lihat kan anaknya juga cakep gitu ya. Dan secara usia kan sebenarnya dia juga anaknya juga sudah besar gitu. Tapi dengan kepribadiannya yang bersinar itu, dengan kelebihannya yang dia ketahui sebagai seorang MC ya, suaranya bagus dan seterusnya. Kemudian lucu-lucunya ya, cara-caranya uh, humor ya, uh, keren banget gitu ya. Nah itu yang begitu juga Salma ya. Saya lihat Salma nih, wah luar biasa ya. Um, Ya, artinya gini, secara kecantikan tuh dia cantik gitu kan, tapi secara kepribadian tuh dia bersinar gitu. Jadi cantiknya itu kayak dilipat gandakan gitu. Padahal kan ya biasa aja gitu ya, orang mungkin orang Jogja atau orang mana gitu ya, orang uh, Banjarnegara atau ya, artinya kayak orang itu auranya tuh keluar gitu. Nah, ini yang saya lihat, wah menarik ya. Karena mereka juga bilang kan, setelah belajar kepribadian plus selama beberapa kali bisa refresh lagi. Dan kalau nggak salah biayanya juga menurut saya nggak besar gitu. Ya, nah ini satu hal saya percaya ada satu kebaikan yang ditanamkan, yang dibagikan ya dari Anda berdua ke masyarakat di daerah Jogja terutama gitu ya di Indonesia ini yang hasilnya itu luar biasa ya. Mereka adalah contoh-contoh dan mereka pun juga sudah running sendiri kan. Ada acara di mana bertiga perempuan-perempuan kan dengan Wendy sebagai sebagai MC-nya gitu. Nah, di situ yang juga saya rasakan gitu loh, Pak. Waktu saya nonton ini ya, nonton belum beli bukunya lagi gitu ya. Tapi saya merasakan wah, saya semakin happy, semakin ketemu gitu loh. Selama ini kalau saya bicara tentang kelemahan-kelemahan saya, kadang-kadang ada seperti rasa minder gitu ya, atau misalnya kenapa ya saya punya kelemahan itu, misalnya ya kalau sanguin tuh kadang-kadang ya orang yang nggak ngerti itu suka bilang begini, oh kamu tuh ceroboh gitu kan, oh kamu tuh bosenan gitu kan. Nah, label-label seperti itu tadinya kan uh, saya nggak mau gitu ya, kok saya di label begitu, saya tolak. Ternyata setelah setelah saya nonton, atau mungkin saya jadi baper kan kalau dibilang seperti itu gitu kan, siapapun yang bilang gitu kan. Nah, enak aja gitu kan bilang orang bosenan, jangan dong dilabel kan gitu kan. Tapi begitu saya mengerti gitu kan, walaupun saya sebenarnya juga udah pernah baca buku itu, tapi pelan-pelan saya dengar lagi pengulangan gitu kan. uh, Akhirnya saya bisa, oh iya ya, betul ya. Jadi saya nggak perlu malu gitu loh. Kalau memang sanguin itu misalnya tertarik dengan shiny object syndrome gitu kan, atau uh, jelalatan lah istilahnya begitu ya, atau gampang tertarik dengan sesuatu gitu kan. Uh, Kemudian dia pandai memulai tapi belum tentu pandai mengakhiri gitu kan, mungkin melankolis lebih pandai. Tapi di dalam diri saya ini kan ada dua kutub ini Pak, jadi saya ada melankolis juga ada sanguinnya gitu. Nah itu kan lucu banget gitu kan, dan dua-duanya juga punya kelebihan gitu loh. Nah, dan saya bisa 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 apa ya, bisa mengerti diri saya gitu jadinya. Nah, kemudian dari situ baru kemudian saya mengerti, oh iya ya, putri saya nih seperti ini, kayak tadi Bapak bilang koleris melankolis. Walaupun juga ada sanguinnya ya Pak ya. Nah, ada sanguinnya. Kan kalau nggak salah Bapak sama Ibu bilang kan masing-masing itu ada 4 gitu kan, tapi yang 2 itu dominan. Saya juga kadang-kadang bisa lihat sanguinnya dia gitu. Nah, terus saya jadi ngerti, oh ya mantan saya dulu seperti apa ya, kolerisnya gimana gitu. Kemudian ibu saya, keluarga saya, ya dan lain-lain. Jadi mengerti orang lain, betul ya kata kata Bu Dwi ya, Bu Mentor, bahwa ujung akhirnya apapun yang kita pelajari, skill apapun yang kita pelajari, kan pada akhirnya diterapkannya ke manusia gitu. Nah, kenapa kok nggak belajar tentang manusia gitu? Ya, nah salah satu yang terbaik adalah belajar tentang kepribadian plus. Dan ya nggak hanya teori gitu kan, tapi dari orang-orang yang dihasilkan seperti Wendy, seperti Ayu Ang, seperti Boy mungkin ya, seperti Salma. Wah, saya lihat bukan hanya closingnya meningkat gitu kan, kepercayaan dirinya meningkat, jadi menarik sekali. Seperti Wendy itu kalau bawain MC, waduh gila, keren banget gitu kan, pede abis gitu kan. Nah, ini yang saya lihat gitu. Nah, kalau Pak Hermansyah sama Bu Dwi bawain ya jelas ya, jelas jelas
menjiwai begitu ya, kemudian antusiasnya dapat, kepercayaan dirinya dapat gitu kan. Nah, siapa sih yang nggak mau mencapai pribadi yang terbaik begitu kan, karena salah satu video kan juga ada mengenali potensi terbaikmu gitu. Ya, nah itu yang menurut saya unik ya, karena jadi tahu kelebihan kekurangan diri sendiri, tapi bukan untuk menjadi lemah gitu, tapi justru menjadi semakin mencintai diri sendiri gitu kan. Saya nih atau kita ini punya kelebihan-kelebihan nih gitu kan. Walaupun ada kekurangannya gitu, enggak apa-apa gitu. Ya, masih bisa disiasati kan, selalu ada solusinya gitu. Dan itu kalau dari nomor 0 sampai 30 lebih itu kan Pak kan tiap kepribadian kan 4 tuh. Ya kan diulang-ulang lagi. Ini dalam memilih pasangan ada 4, kelemahan ada 4, kekuatan ada 4, dalam pekerjaan ada 4, untuk meningkatkan potensi ada 4. Jadi sampai 30 itu benar-benar pengulangan tuh jadinya tuh tahu banget gitu. Jadinya saya hafal banget. Nah, saya pengen pengen ikut ininya, workshopnya. Maksud saya mau online mau offline nggak apa-apa. Karena saya juga kepengen detailnya kayak maksudnya lengkapnya itu kayak apa sih? Termasuk juga bagaimana cara membaca raut wajah. Walaupun saya sekarang sudah mulai latihan gitu ya, tapi untuk kepribadian yang kedua itu kadang-kadang saya belum dapat gitu. Jadi kadang-kadang kalau dikasih lihat foto saya cuman dapat ini kuatnya koleris gitu. Itu benar ya, kayak sering kali benar ya. Tapi begitu yang keduanya, nah itu nggak kelihatan, masih meraba-raba. Nah, jadi saya pengen ikut acaranya Pak uh, Hermansyah dan Ibu, supaya saya lebih ditajamkan begitu ya, dan lebih bisa dengan cepat melihat dari foto seperti itu ya, karena itu kan saya lihat bisa dipelajari banget dan sudah diterapkan bukan hanya Anda berdua tapi juga teman-teman gitu ya. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi saya lihat mereka 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 tuh yang sudah belajar lama itu jadi bersinar gitu. Ada yang sampai ikut 8 kali refresh gitu. Apalagi kalau boleh ngulang-ngulang gitu. Nah, karena saya dari video-video aja itu waduh belajar banyak sekali. Dan saya dalam beberapa hari ini melihat diri saya tuh benar gitu. Ya jadi lebih baik ya, jadi lebih riang. Benar kata kata salah satu video di situ, orangnya jadi lebih awet muda gitu kan, aneh banget gitu. Terus ada satu satu pernyataan juga yang mengetahui kepribadian plus itu seperti mendapatkan uang 1 miliar lebih gitu. Wah itu kan gila, keren banget gitu. Anggaplah ya, misalnya berapapun ya biaya untuk belajarnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya orangnya belum mau belajar gitu kan, belum mau investasi untuk belajar, ya mereka tinggal nonton aja gitu. Beli bukunya kan. Nah udah selesai, tinggal praktekkan gitu kan. Nah dibandingkan dengan mereka dapat uang 1 miliar gitu, itu kan gila banget gitu. Nah, istilahnya tuh no brainer gitu, pertukaran yang tidak adil kan, karena informasinya gratis, mereka bisa latih, mudah dipraktekkan, ya diketahuinya cukup sekali aja gitu kan seumur hidup. Nah setelah itu bisa tinggal dipraktekkan gitu. Apalagi kalau mau diulang-ulang gitu kan. Jadinya kan semakin tajam dia. Nah, semakin dilatih gitu kan, mau ikut workshopnya itu kan jadinya semakin semakin terlatih. Oke, gitu Pak. Terima kasih. Lanjut. Pak Hermansyah, satu lagi ya Pak. Eh, kan kalau saya lihat kata kuncinya ya Pak ya, kata kuncinya itu kan apapun kepribadiannya ya, masing-masing itu kan punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Tapi saya lihat dari begitu banyak video-video itu ya, sebenarnya yang bisa digarisbawahi itu adalah kepentingan untuk belajar ya Pak ya. Artinya gini Pak, saya kan melankolis ya, kemudian mantan saya itu koleris yang sebelumnya. Artinya um, ya seperti yang diceritakan sama ibu ya, bahwa itu kayak perang Baratayuda gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin Pak Herman juga bisa memahami ya bahwa kalau saya melihat dua-duanya itu keras gitu loh Pak. Koleris itu eh, leadershipnya oke gitu kan, ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling gitu kan. Sementara orang melankolis itu kan cenderung baper ya, disimpan gitu kan. Tapi masalahnya disimpan itu kan bukan tidak keluar Pak. Jadi kalau itu diulang-ulang lama-lama orang melankolis itu jadi meledak dia gitu kan. Jadi akhirnya eh, satu satu kebersamaan itu ya, yang tadinya diciptakan untuk saling membangun gitu kan, saling bekerja sama dan seterusnya, itu seperti ya begitulah kira-kira ya, jadi saling saling kalau jarum itu jadi saling nusuk gitu. Nah akhirnya ya
ketika masing-masing, artinya gini, ketika masing-masing atau salah satu pihak tidak berusaha untuk mau belajar begitu kan, akhirnya yang terjadi adalah disaster gitu ya. Jadi akhirnya bubar. Nah, belum lagi masalah smart finansial gitu ya, di mana ya kembali ketika seseorang tidak mau belajar gitu kan, ya finansialnya pun juga nggak ada gitu ya, apa pengetahuan memanage keuangan dengan. Halo Pak Hermansyah, barusan kayaknya kepotong ya Pak. Jadi saya lanjut ya Pak. Jadi kata kuncinya itu kan mau belajar ya Pak. Nah, karena saat ini kan kemudian saya berkaca dari masa lalu itu ya, bahwa kalau pada saat saya ada di dating site dan seterusnya ya, artinya mencoba untuk berkenalan dengan pasangan baru begitu, itu saya sengaja tidak mencari yang koleris begitu. Jadi saya cenderung menghindari yang koleris berdasarkan masa lalu, bahwa koleris itu sama melankolis itu sama-sama keras gitu. Ketika tidak ada kata belajar di situ, maka akhirnya yang terjadi adalah perang Baratayuda tadi ya. Jadi kasihan gitu ya, sama-sama nggak nyaman gitu. Nah, akhirnya saya cenderung memilih yang pragmatis. Karena di pikiran saya pragmatis itu kalem gitu kan, tenang gitu. Tapi di satu sisi Pak, ketika waktu berjalan, saya menemukan dua tipe ini gitu, yang secara alami tertarik dengan melankolis sanguinis seperti saya gitu. Tapi seperti karena saya milihnya gitu kan, saya niatnya itu memang tidak mau yang koleris, ya udah saya lebih fokus ke yang pragmatis. Tapi sambil jalan saya perhatikan kok pragmatis itu flat gitu ya, datar, kemudian tidak terlalu banyak friksi begitu kan, orangnya sabar, kadang cuek begitu ya, agak ya begitulah ya dengan kelemahan-kelemahan pragmatis tadi gitu. Sementara saya lihat lagi orang orang koleris yang secara alami tertarik dengan orang melankolis, sanguin, eh, sebenarnya seperti seperti eh, mata koin gitu loh. Sebenarnya cocok, bagus gitu loh. Orang koleris itu sebenarnya bisa bisa bagus dengan orang melankolis gitu kan. Nah, em, ada video-video Bapak yang pasangan ini cocoknya dengan pasangan apa? Ya, melankolis cocoknya dengan apa? Kan di situ kan seperti kutub itu kan orang koleris kan tertariknya sama pragmatis. Kemudian orang sanguin tertariknya sama melankolis gitu. Nah, di dalam diri saya kan ada ada koleris, apa ada melankolis, ada pragmatis, ada sanguinnya gitu. Nah, saya sebenarnya memilih untuk yang dapat yang pragmatis saja gitu. Tapi melihat orang yang koleris, sebenarnya menurut saya tuh atraktif juga gitu, karena mereka kan pekerja yang luar biasa ya, sedangkan melankolis ini kan perencana yang baik gitu. Nah, sebenarnya itu kalau bisa nyatu, itu kan bagus sebenarnya. Nah, sementara orang yang pragmatis itu ya begitulah mereka gitu kan. Wow, luar biasa nih. Panjang pertanyaannya. Sepertinya tidak cukup nih kalau dijawab lewat voice note itu ya. Memang ada baiknya memang ketemu tatap muka, kita berdiskus gitu. Memang selama ini workshop Personality Plus yang kita adakan rata-rata total waktu 8 jam dibutuhkan. Kenapa 8 jam tadi? Karena eh, membutuhkan pemahaman dulu di awal, mindsetnya kita benarkan dulu tentang Personality Plus, baru akan mudah menerima atau mempelajari siapa diri kita dan siapa orang lain. Ya, jadi Personality Plus itu bukan untuk mempengaruhi orang lain, ya, tapi Personality Plus untuk memahami orang lain. Jadi Pak Kusuma, eh, seandainya nanti mau menikah lagi, itu tidak harus berdasarkan personalitinya apa. Nah, tapi yang harus betul-betul Pak Kusuma tanamkan di hati, begitu nanti berkeluarga lagi, saya ingin berusaha keras ya, untuk memahami dia dan terus belajar memahami dia. Jadi bertumbuh poinnya. Kita jangan berhenti. Ya, seperti saya pun dengan Bu Dwi, sampai sekarang kami masih terus saling belajar satu sama lain. Dan kami terus bertumbuh. Ya, bahkan buku personality plusnya berapa kali kami baca, masih kami baca, masih kita ulang-ulang gitu loh. Kenapa? Kami ingin bertumbuh. Karena yang namanya hubungan manusia, human relation itu
Tidak cukup hanya satu kali. Memang harus diulang-ulang. Nanti di Bali kita ketemu ya. Halo Pak Herman, ya saya eh, dapat ya maksudnya. Jadi yang penting itu bertumbuh ya. Jadi kepribadian calon pasangan ini kalau menikah lagi itu nggak jadi masalah ternyata ya. Yang penting bertumbuh tadi gitu. Nah, em, jadi eh, kalau saya ada calon gitu ya yang akan menikah begitu. Eh, Kalau tadi kan dari Pak Herman ada bilang Bapak dan Bu Dwi sama-sama bertumbuh kan, saling gitu. Nah berarti kan saya harus ajak ajak calon pasangan ini mulai dari sekarang mungkin saya mulai perkenalkan dengan mungkin videonya begitu ya. Memang ada yang mau gitu, ada juga yang kayaknya saya nggak tahu ya apakah didengerin atau enggak, tapi ada yang mau gitu, ada yang kepo dia, ada yang bahkan jawaban dari Pak Herman tadi yang pertama yang ada 5 itu kan bagus tuh. Nah itu saya sharing ke mereka gitu. Nah ada yang nonton gitu, ada yang dengerin, bahkan dibahas gitu ya. Jadi kan berarti kan mereka tertarik. Nah, ini yang saya suka ya. Jadi jawaban Pak Herman nggak panjang gitu, tapi jelas gitu kan. Oh, jelas banget. Berarti nggak masalah kok ininya apa kepribadiannya. Yang penting itu tadi kembali ke kunci tadi kali ya. Cuman kalau saya kan bilangnya cuman belajar. Kalau Pak Herman bilangnya kan bertumbuh gitu. Ya betul. Artinya bukan cuman belajar tapi bertumbuh. Saya nangkap sih. Berarti nggak cukup hanya tahu gitu kan, tapi terus bertumbuh gitu kan, semakin dalam ngerti pasangan, bahkan menemukan sisi-sisi yang lebih baik, yang mungkin kemarin kita nggak ngerti gitu kan, ternyata wah dia tuh ternyata baik banget, ternyata tulus banget orangnya gitu, akhirnya makin cinta kan gitu kan. Oke. Ya ya ya, jelas banget Pak, thank you ya Pak Herman. Tadi kan saya di gereja ya Pak ya, habis nanya yang Bapak bilang panjang itu, terus saya langsung tinggal. Iya, gara-gara itu kepotongan Pak. Mestinya tadi lebih panjang lagi gitu. Begitu saya cek, loh kok tinggal 1 menitan gitu kan? Ya udah, saya akhirnya ngomong lagi. Ya agak telat dikit sih ke gereja. Nah, di gereja tuh saya mikir Pak. Saya mikir gini, wah ini em, saya kebayang terus gitu. Ya fokus sih bisa fokus ya, tapi tetap masih mikirin itu gitu. Artinya gini Pak, saya gara-gara gara-gara video-video yang saya nonton ya, kan jumlahnya lumayan banyak ya Pak. Saya kan karena online itu eh, terbiasa ya Pak, belajar lewat video, lewat YouTube, itu dengan kecepatan 175 bahkan 2 kali lipat Pak. Mau pakai HP, mau pakai laptop, mau pakai tab, nggak ada masalah, sama aja. Jadi video yang Pak Herman punya yang rata-rata kalau di radio itu kan 45 menit ya, bahkan ada yang lebih pendek. Itu saya bisa lahap gitu kan, selesaikan hanya dalam waktu ya mungkin 15 menit lah ya. Karena kan 2 kali lipat. Berarti tinggal berapa ya? Tinggal separuh ya mungkin ya. Nah, jadi 30 mungkin 40-50 video itu nggak lebih dari 1 minggu ya Pak. Jadi dalam 1 minggu tuh saya jadi ngerti kan. Jadi ngerti terus kemudian kan saya butuh praktek nih Pak. Jadi prakteknya itu saya di ini Pak, di grup-grup biro jodoh gitu Pak. Karena kan ya mungkin tiga tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir itu saya keluar masuk, kemudian ada teman yang masukin ke grup WA gitu ya. Dan yang bikin dilema ya Pak, karena yang tadi saya pikirin itu saya dapat lebih dari yang saya mampu gitu loh Pak, mampu handle gitu. Jadi artinya saat sekarang ini misalnya saya jalan dengan bukan jalan ya, berteman baik lah begitu ya, berteman baik bisa dibilang PDKT dengan lebih dari yang saya bisa handle gitu. Jadi ada 3 orang kira-kira. Dengan 3 orang ini dengan ya kalau buat saya sama lah ya, kita kita cowok ya. Artinya menurut saya wajahnya pun nggak bukan nggak menarik begitu ya. Sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, jadi saya sempat tadi tuh, duh nggak bawa WA gitu kan, kemudian eh, gimana ini gitu ya? Karena saya ini kan sanguin Pak. Sanguin itu kan
dengan belajar dari video-video Bapak ya sama Ibu, kan saya ngerti kan Pak. Ngerti terus saya praktekin gitu ke mereka gitu kan. Dengan cepat gitu kan. Um, Apalagi saya ngetiknya kan cepat sekali karena udah biasa nulis di internet kan. Jadi saya bisa dengan kecepatan sekalian sehari itu 2 orang 3 orang tuh nggak jadi masalah gitu. Nah karena saya pendekatannya itu udah belajar ya, dan mereka merasa nyaman, mau mereka koleris, ada yang sanguin, ada yang plekmatis, kan nggak jadi masalah. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari dari bapak sama ibu itu saya terapkan. Nah, apa yang terjadi? Ya saya kan menjadi diri saya sendiri. Saya tahu kekuatan saya apa gitu kan. Melankolis saya kekuatannya apa, sanguin saya kekuatannya apa. Lalu ketika mereka koleris, saya tahu kelemahan mereka apa gitu kan. Begitu juga mereka plekmatis misalnya, saya tahu kelemahan mereka apa. Jadi saya enjoy banget, relax banget. Nah, itu yang saya heran gitu. Karena saya tuh ibarat sampai diomongin ya di grup itu, nih Pak Kusuma nih kok populer banget gitu ya. Ngomong di grup oke gitu kan, mereka perhatian terus dibawa ke Japri juga akhirnya nyangkut gitu kan, orang itu suka sekali gitu kan. Ya mereka kan juga dalam posisi mencari ya Pak, artinya sangat wajar ya untuk mereka kalau ada yang mau dengerin gitu kan, terus dicurhati, mereka biasa kan perempuan kan mungkin seneng didengerin, seneng curhat gitu kan, seneng dipuji. Nah kalau di kita kan makanan ego Pak, ya kemudian pasang kuping kan, nah itu bahasa-bahasa itu semua saya dapat dari uh, mentor kepribadian ya. Jadi mudah untuk saya mendapatkan hati mereka gitu, gak peduli bagaimanapun wajah mereka, maksudnya kadang cakep banget gitu ya. Nah ini yang bikin saya bingung Pak, bingungnya itu gimana ya? Karena saya tahu ya dari beberapa nasihat orang-orang termasuk admin gitu ya. Mereka kan bilang ya, kalau bisa janganlah jalan sekaligus beberapa orang gitu ya. Nggak boleh, mereka bilang gitu. Apalagi yang perempuan kan, mereka bilang gitu, nggak boleh. Kasihan gitu. Coba kalau kamu yang digituin gimana? Lah itu saya kepikiran Pak tadi. Wah gimana caranya sekarang? Karena kan saya kan cuma menjalankan peran saya sebagai seperti yang diajarkan di mentor kepribadian, Pak. Saya mencoba mengerti mereka, bersikap rileks, tenang, ya dan itu sampai video call grup gitu, Pak. Jadi artinya mereka lihat saya lihat mereka. Nah, saya bersikap cool aja. Yang saya heran, ada pilihan cowok-cowok lain, dia pilih saya, gitu. Terus yang satu itu paling top di grup itu. Loh, dia malah nembak gitu. Terus yang satu lagi uh, agak-agak pemalu gitu ya. Begitu saya minta dia japri beneran dari video grup itu. Dia japri, akhirnya dia suka. Waduh, saya bingung Pak. Ini dari tiga ini gimana caranya gitu ya. Karena tiga-tiganya oke gitu. Artinya sudah bilang iya gitu. Bahkan berharap banget gitu. Nah ini nih. Ya ini mungkin yang disebut happy problem ya Pak. Jadi memang sih happy problem. Tapi saya jadi bingung Pak milihnya yang milih yang mana. Nah satu lagi mereka bertiga ini masing-masing anaknya 2 semua Pak. Kan namanya grup seperti itu ya ada yang nggak punya anak, ya masih masih di bawah 40 ada. Ada yang ya di atas 40 dikit ada, ya di bawah 45 begitu. Ya ada yang 39. Dari 3 orang itu 39, 42 sama 43. Kepribadiannya koleris, kemudian plekmatis sanguin sama plekmatis melankolis kalau nggak salah. Yang satu SPG kosmetik jelas ya, cantik. Kemudian yang satu ibu rumah tangga sudah pisah 10 tahun, kemudian yang satunya jauh di bawah saya ya. Jadi 10 tahun di bawah saya, umurnya baru 39 dan ya ya semua sudah ada anak ya rata-rata 2. Nah, kalau masalah suku apa segala macam sih buat saya nggak terlalu masalah ya karena nggak semuanya seagama juga seagama juga ada yang Buddhis gitu. Terus nggak juga sesuku, buat saya nggak masalah gitu ya. Kalau kalau pikir saya juga mau ada anak nggak ada anak, ya saya kan ada anak gitu. Nah, buat saya juga nggak terlalu masalah. Mungkin kembali ke prinsipnya Pak Herman, yang penting kalau sudah menikah nanti sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, ya. Tentu mungkin dari 3 orang itu ya cari yang mau belajar begitu. Betul ya Pak ya? Karena kan ini kan belum merit. Kalau sudah merit ya kan nggak bisa apa-apa. Dan mau diajak bertumbuh gitu. Nah, mungkin itu kali. Karena ya saya juga apa ya? Pasti Pak Herman tahu lah ya. Saya juga pengen sama-sama cowok begitu ya, mengikuti jejaknya Pak Herman, sukses di bisnis, kemudian sukses juga di
keluarga ya, termasuk dengan anak. Ya apapun kondisinya sekarang gitu. Untuk anak-anak saya juga berusaha memberikan yang terbaik. Yang nomor satu Pak di Jakarta itu juara taekwondo, terus tato artis salah satu yang terbaik di Jakarta. Sekarang lagi di Jepang, jalan-jalan 2 minggu pakai uang sendiri. Baru umur 24 sudah mandiri. Kemudian yang satunya yang tadi yang 6 tahun itu. Nah saya juga berusaha supaya uh, biar bagaimanapun toh saya punya kontrol ya untuk 2 hari sekali saya ambil dia, saya jemput dari sekolah, kemudian saya uh, sekarang kan mengerti tentang kepribadian lebih lagi, jadi saya benar-benar bisa bisa relate dengan dia, connect dengan dia, dan anak ini merasa nyaman sekali. Lagi-lagi gara-gara belajar kepribadian. Oke, itu sih. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Kusuma. Good problem, happy problem. Memang betul, personality plus itu kalau dipraktekkan, apalagi dikombinasi dengan 5 bahasa kasih, itu dahsyatnya luar biasa itu. Seperti tadi kita di IG Live itu bahas 5 bahasa kasih. Eh, 5 bahasa kasih itu ibarat seperti pisau bermata dua. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan sangat membantu. Nah, kalau Pak Kusuma dihadapi dengan good problem seperti itu, sebetulnya ada satu cara yang paling gampang dan mudah dipraktekkan. Kalau di Network 21 kan kita ajak dia ke LS ya. Terus kita ajak bertumbuh bareng, bisnis bareng. Kalau kata Bu Rita kan ya minimum dia inilah platinum. Platinum itu udah ini sudah oke banget gitu loh, udah platinum. Ya, nah kalau seandainya tidak di network, mungkin caranya adalah Pak Kusuma punya usaha bareng atau kerja bareng. Karena pernikahan itu adalah inti dari pernikahan itu adalah cari rezeki bersamanya tadi. Ya, cari nafkah bersama. Itu yang dilakukan setiap hari dan sepanjang tahun gitu. Nah, kalau sudah seiring sejalan atau langkahnya sama dalam hal mencari rezeki bersama, insya Allah itu bisa langgeng. Ya, jadi cara ngetesnya yang paling efektif itu cari rezeki bersama. Ya mungkin butuh waktu setahun 2 tahun deh, ya agar Pak Kusuma tidak mengalami hal yang tidak diinginkan lagi ke depannya. Seperti itu. Sampai jumpa di Bali ya Pak.